Oke, lalu mengapa kita belajar pajak? Ya, yang pertama adalah adanya kewajiban individu. Nah, di dalam undang-undang, ya, di dalam undang-undang menyebutkan bahwa ya, subjek pajak, siapa sih orang yang kena pajak adalah badan ataupun orang pribadi. Badan itu adalah perusahaan, baik itu PT, CV, baik itu yayasan, koperasi, ya, termasuk orang pribadi. Nah, orang pribadi itu adalah individu. Maka kita, saya, kalian nanti ketika sebagai orang pribadi, ya sebagai orang pribadi punya penghasilan, maka teman-teman akan diwajibkan dikenakan perpajakan. Nah, itu menjadi sebuah kewajiban individu. Ya, saya yakin teman-teman belum punya NPP ya. Karena memang kenapa belum punya NPP? Karena memang belum punya penghasilan. Nanti ketika sudah punya penghasilan atau misalnya teman-teman misalnya kuliah sambil kerja, ketika sudah mendapatkan penghasilan, maka teman-teman akan dikenakan pajak. Jadi kenapa harus belajar pajak? Karena memang yang pertama adalah kewajiban individu. Apalagi nanti kalau teman-teman kerja, biasanya nanti salah satu persyaratannya adalah diminta dulu NPWP-nya. Gitu. Yang kedua, kewajiban perusahaan. Nah, kewajiban perusahaan itu tadi yang sudah saya bicarakan di awal. Ada kewajiban baik itu untuk badan, baik itu untuk perusahaan. Perusahaan di sini adalah konteksnya adalah badan. Subjek pajak tadi ada dua, badan dan orang pribadi. Nah, subjek yang kedua ini adalah badan. Badan itu berupa salah satunya adalah berupa perusahaan, ya. Perusahaan itu baik berupa PT maupun CV gitu. Terus selanjutnya ya eh selanjutnya adalah sebagai penerimaan negara. APBN kita dulu ya, APBN kita dulu itu 80% itu di luar pajak. Pajak itu kurang lebih sekitar 20%. 80%-nya itu dari sektor pertambangan, dari sektor lain-lain, pariwisata dan lain sebagainya. Tetapi karena yang namanya faktor pertambangan itu adalah eh, yang habis pakai, maka saat ini hampir 80% APBN kita itu ditopang oleh penerimaan negara berupa pajak. Itu selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi. Ini ekonomi ya, ekonomi makro. Ekonomi makro itu ya ini ada kaitannya dengan kepemerintahan. Walaupun memang tidak dilepaskan dari sisi politik dan lain sebagainya, tetapi ekonomi makro ini berpengaruh banget terhadap perkembangan Indonesia. Nah, dari empat variabel ini ya, dari empat variabel ini ya, itu saling berhubungan. Ya, saling berhubungan sehingga apa? Sehingga perpajakan itu berkontribusi langsung ya terhadap empat variabel ini. Jadi sehingga kenapa kita harus belajar pajak? Kalau teman-teman pahami bahwa nanti apa yang kalian pelajari di mata kuliah ini, ketika teman-teman kerja di bagian pajak, itu nanti hasilnya sama. Apa yang teman-teman lakukan itu adalah sama. Gitu. Tidak di mata kuliah lain ya kecuali akuntansi ya. Kalau akuntansi antara praktek sama teori itu sama. Termasuk perpajakan antara praktek dan teori itu sama. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini itu akan terpakai banget pada saat nanti ketika teman-teman bekerja di bidang akuntansi dan perpajakan. Jadi insya Allah sekedar gambaran saja ya insya Allah ya kita akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan ya. Alhamdulillah di sini Budekan itu akan bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang mana itu ketika teman-teman itu nanti lulus itu kan teman-teman bisa langsung melamar gitu. Jadi salah satu perusahaannya itu ada outsourcing ya. Tapi di mindset kita outsourcing itu kan gaji kita dipotong atau apa. Itu tidak. Itu nanti kita kerjasama, teman-teman eh, di apa namanya dipilih perusahaan mana yang tepat, nanti perusahaan tersebut yang akan memilihkan. Gitu. Lalu untungnya perusahaan itu apa? Untungnya perusahaan itu adalah antara perusahaan itu dengan si perusahaannya itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan gaji kita. Insya Allah ya mudah-mudahan ya Syafiah lebih baik lagi ya jadi sehingga teman-teman ketika mau lulus itu sudah ada perusahaan yang sudah apa namanya bisa kalian menempatkan untuk melamar pekerjaan gitu. Nah, jadi saya berharap
ya mata kuliah ini kita konsentrasi ya, konsentrasi dalam artian teman-teman fokus. Ya tetap santai saja, tapi tetap fokus. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti bingung, boleh tanya langsung di sini, boleh nanti nanya di grup atau di Google Classroom. Dan insya Allah tiap waktu, tiap pertemuan kita akan selalu ada tugas. Tapi tugasnya nggak berat kok. Gitu, karena saya yakin ya tiap mata kuliah yang lain juga banyak tugasnya. Gitu, tetapi nggak berat. Tapi selama teman-teman itu bisa mengikuti, mengerjakan tugas, ya, insya Allah ada penilaian. Nah, perlu digarisbawahi bahwa gini, dosen itu biasanya ada penilaian dua. Pertama penilaian subjektif, yang kedua adalah penilaian objektif. Apa sih penilaian objektif dan apa sih penilaian subjektif? Kalau penilaian objektif, itu penilaian yang sifatnya UTS UAS, tugas. Teman-teman bisa mengerjakan, ya nilainya bagus, tidak bisa mengerjakan, nilainya jelek. Gitu. Tapi ada yang namanya nilai subjektif. Biasanya nilai subjektif itu berupa keorangan, berupa individu. Contoh, ada mahasiswa nih aktif, dikasih tugas kerjain, misalnya nih walaupun salah, dikasih pertanyaan dijawab, pokoknya diskusi, pokoknya aktif lah. Maka ketika saya memberikan penilaian akhir, kok ini UTS-nya jelek, UAS-nya jelek, maka ketika orang itu aktif nggak mungkin saya ngasih nilainya jelek, gitu. Lalu ya setidaknya saya akan tambah-tambahkan. Nah itu yang disebut sebagai penilaian subjektif. Jadi saya berharap teman-teman ya aktif terus ya kan, baik itu on cam, kalau seandainya bisa nggak Pak, nggak off cam, ya bisa saja, tapi dengan syarat silahkan japri alasannya kenapa. Gitu. Tapi kalau anak reguler sih menurut saya sih wajib lah untuk on cam. Gitu. Ya, jadi ini kesimpulan dari mengapa kita harus belajar pajak. Jadi ya Allah, peluangnya banyak banget. Saya sebagai konsultan pajak saya merasakan benar peluang perpajakan itu banyak banget. Gitu. Tetapi ada satu hal yang teman-teman harus pahami benar. Apa yang harus pahami gini? Sehebat apapun teman-teman pandai perpajakan ya, ingat teman-teman wajib bisa memahami akuntansi. Kenapa? Sehebat apapun teman-teman belajar pajak, kalau nggak paham, nggak pandai dalam akuntansi, itu nonsen. Gitu. Karena ketika nanti akan, contoh, ketika kita akan membuat SPT PPh Badan, ya, laporan tahunan perpajakan perusahaan, itu yang dilihat bukan cara pengisian SPT-nya, gitu. Itu simple, teman-teman nonton YouTube selesai, gitu. Tetapi yang teman-teman pahami adalah dari laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan itu kita analisis mana yang masuknya red area, mana yang masuknya green area. Dan perlu diketahui juga, dasar akuntansi itu adalah PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ingat itu. Tetapi ada yang namanya istilahnya deductible expense sama undeductible expense. Ada beban yang diakui menurut perpajakan dan ada beban yang diakui menurut akuntansi. Jadi, ada beban yang diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut perpajakan. Ingat itu. Ada beban yang diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut perpajakan. Nanti kita akan belajar deductible expense, undeductible expense. Jadi ada dua, deductible sama undeductible. Gitu. Nanti kita akan belajar beban-beban apa saja yang diakui menurut perpajakan tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Gitu. Oke ya, kalau ada yang bingung silakan ditanyakan saja. Oke, selanjutnya oke. Ini kita bicara karir di bidang perpajakan ya. Jadi di dalam perpajakan itu sekali lagi saya insya Allah paham betul ya terkait masalah perpajakan di Indonesia dan memang bicara karir di bidang perpajakan itu luar biasa banget. Itu banyak banget. Dengan catatan ya teman-teman bisa memahami. Makanya nanti ketika di semester akhir itu biasanya nanti ada yang namanya brevet pajak. Tujuannya apa sih Asafiah itu mengadakan brevet pajak? Tujuannya adalah nanti ketika teman-teman sudah selesai kuliah,
terus melamar pekerjaan, ketika didampingi dengan sertifikat privat pajak, itu nanti teman-teman akan ada yang namanya apa ya, kemulusan lah, artinya sudah didampingi dengan yang namanya sertifikat privat pajak. Coba coba bandingkan. Coba teman-teman lihat di internet ataupun di koran, ketika ada lowongan perpajakan, ya, ketika ada lowongan perpajakan, biasanya yang ditanyakan adalah sertifikat privat pajak. Itu karena memang sertifikat privat pajak itu sifatnya teknis, ya sebenarnya kurang lebih nanti akan sama dengan mata kuliah kita gitu, tapi nanti lebih pembaruan gitu. Terus ditambah di mata kuliah kita itu nanti ada yang namanya pengantar perpajakan dan ada yang namanya mata kuliah perpajakan. Kita ada 2 mata kuliah. Semester 3 itu pengantar perpajakan, di semester 4 nanti ada yang namanya perpajakan. Gitu. Insya Allah biasanya yang ngajar perpajakan biasanya kalau nggak saya Bupati Riandari. Itu untuk semester ini saya. Nah terus apa sih bidangnya? Ya, yang pertama adalah tax management. Tax management itu adalah untuk memperhitungkan ya manajemen perpajakan, kapan harus bayar, kapan harus lapor. Nah, itu sudah menjadi perhitungan nanti di dalam setiap perusahaan. Sebentar, minta waktu sebentar. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjut. Itu tax management. Jadi biasanya untuk tax planning. Terus yang kedua, kita menjadi pekerja di tax officer DJP. Gitu, menjadi staff atau karyawannya DJP. Gitu. Nah, itu yang kedua. Ya, kan ada pertanyaan, apakah memang harus dari stan? Nggak mesti dari stan. Gitu. Jadi tidak mesti dari stan. Dari luar pun PNS untuk Departemen Keuangan, ya itu bisa masuk. Jadi jangan merasa bahwa bukan dari stan itu tidak bisa jadi staffnya DJP, itu bisa gitu. Terus selanjutnya adalah tax consultant. Nah, betul. Jadi konsultan pajak itu di Indonesia saat ini itu masih sedikit banget dibandingkan dengan orang pribadi maupun perusahaan. Gitu. Jadi kebutuhan konsultan pajak itu luar biasa. Jadi kebutuhannya itu banyak banget. Gitu. Dan masih banyak lagi terkait masalah karir di bidang perpajakan. Intinya insya Allah prospek banget lah. Kalau teman-teman memang menyukai pajak ya, nanti insya Allah kalau teman-teman sudah lulus, terus Pak, saya mau kerja di bidang pajak, monggo silakan. Kita bisa diskusi, bisa sharing terkait di dalam perpajakan ini. Gitu ya. Terus next. Oke. Ini enggak usah. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan ya. Oke. Terus sekarang jam 8.41 saya biasanya nggak sampai untuk Zoom ini nggak sampai 2 jam ya, biasanya 1 jam lah maksimal. Nanti insya Allah jam 9 kita selesaikan ya.
Oke, kelihatan ya? Oke, kita masuk ke dasar-dasar perpajakan. Oke, apa ini maksud dengan pajak? Oke, teman-teman sudah bisa baca di sini, tetapi ada beberapa kesimpulan terkait perpajakan itu. Nah, kesimpulan yang pertama adalah iuran dari rakyat kepada negara, ya, itu sifatnya wajib, ya, sifatnya wajib iuran dari rakyat kepada negara. Yang kedua, ya dari kesimpulan itu, ya, sifatnya dapat dipaksakan, dipungut berdasarkan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya. Ya, beserta aturan pelaksanaannya. Nanti silakan teman-teman cari di nanti materi ini akan saya share di Google Classroom ya. Nanti ada beberapa ya sifatnya instruksi, yang instruksi itu silakan teman-teman kerjakan gitu. Oke, yang ketiga, sifatnya itu tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi. Maksudnya apa? Maksudnya dari perpajakan ini itu nggak langsung, nggak seperti orang kita beli terus kita dapat sesuatu, enggak. Tetapi ya di dalam perpajakan itu tanpa kontraprestasi langsung. Walaupun ya kontraprestasi langsung itu yang tujuannya itu misalnya pembangunan jalan, rumah sakit, untuk pandemi ini, kesehatan, pendidikan. Ya memang dari perpajakan itu kita bisa sumbangkan ke negara, yang mana sumbangan ini ya tujuannya adalah untuk membiayai kepentingan negara. Salah satunya adalah kepentingan rakyat gitu. Terus digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Nah, ini disebut sebagai budgeter. Artinya apa? Artinya bahwa pembiayaan negara yang berasal dari pajak itu tujuannya adalah untuk membiayai rumah tangga negara, sistem budgeter. Yang kedua, dari kesimpulan pengertian itu ya, dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yang itu sifatnya reguleran atau mengatur. Contohnya apa? Contoh, dulu itu di tahun 2018 itu pernah ada kedelai kita di Indonesia itu nggak ada. Gitu, pasokan kedelai di Indonesia nggak ada. Akhirnya pedagang tempe itu dia tidak bisa melakukan produksinya. Sehingga apa? Sehingga melakukan impor kedelai. Nah, kalau impor konsekuensinya adalah harga kedelai menjadi naik. Kenapa naik? Karena ada yang namanya pajak impor. Sedangkan pedagang tempe itu butuh kedelai yang dengan harga standar. Akhirnya apa? Akhirnya negara melakukan perubahan peraturan terkait kedelai. Itu yang harusnya ada pajak impor, harus pajak kedelai, maka itu dihapuskan. Tujuannya apa? Biar harganya standar atau bahkan lebih murah. Nah, itu yang disebut sebagai fungsi mengatur atau fungsi reguleran. Kalau ada bingung silakan tanya ya. Terus macam-macam pungutan di Indonesia, ada pajak, retribusi, sumbangan, terus penerimaan pajak bukan negara. Nah, pajak udah dijelaskan tadi. Yang kedua adalah retribusi. Ya, retribusi itu ya seperti parkir, pajak, izin IMB. Tapi ini untuk kepentingannya untuk kepentingannya biasanya nanti ada pajak daerah sama pajak pusat, sama sumbangan. Ini macam-macam pungutan. Nah, terus fungsi pajak. Tadi sudah disebutkan ya, fungsi pajak itu ada dua. Yang pertama budgeter, yang kedua adalah reguleran. Sudah dijelaskan, fungsi budgeter untuk sifatnya anggaran, yang kedua adalah fungsi reguleran yang sifatnya untuk mengatur. Oke. Pembagian hukum pajak ada dua. Pertama, hukum pajak material dan hukum pajak formil. Ya, hukum pajak material itu ya merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak. Sedangkan formil, aturan teknisnya. Contoh gini. Misalnya ada peraturan gini. Ada peraturan yang menyatakan bahwa orang yang mendapatkan penghasilan ya dari gaji, maka dia akan dikenakan pajak. Itu aturannya. Nah, itu disebut sebagai aturan material. Oke? Nah, terus caranya gimana? Oh, caranya nanti dikurangi biaya jabatan, setelah dikurangi biaya jabatan, kurangi dengan ini PTKP. Nah, itu namanya aturan formil. Paham ya?
Jadi kalau dianalogikan ke dalam agama, Al-Quran itu nyuruh kita sholat. Sholatlah kamu. Nah itu namanya hukum material. Nggak dijelas, tapi kan di Al-Quran nggak dijelasin sholatnya itu dari takbiratul ihram terus sampai salam. Kan nggak dijelasin begitu. Nah, adanya di mana? Adanya di hadis yang menjelaskan tata cara sholat. Nah, Al-Quran itu disebut sebagai hukum material, hadis itu disebut sebagai hukum formil. Nah, di dalam kalau dianalogikan ke dalam hukum keindonesiaan, maka hukum material itu adalah undang-undang dan hukum formil itu biasanya adanya di SK, surat keputusan Menteri Keuangan, surat Dirjen, itu adanya di formil. Gitu. Bisa dipahami? Kalau ada yang bingung, silakan langsung tanyakan saja ya. Oke. Terus teori, teman-teman baca saja. Teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Oke, terus jenis pajak menurut golongan, ada pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung itu PPh, ya. Tidak langsung itu PPN dan PPNBM. PPh itu contohnya apa? Ya, ketika kita dapat gaji, maka gajinya dipotong, bayar pajak. Siapa yang motong? Perusahaan. Nah, itu disebut langsung. Nah, kalau tidak langsung itu PPN. Contoh PPN, kita beli makanan di Alfamart. Ada PPN-nya. Nah, duitnya itu di Alfamart dulu. Gitu loh. Duitnya itu di Alfamart dulu. Nanti ketika di Alfamart, baru disetorkan perusahaan sama Alfamart. Itu duitnya kita yang ditaruh di Alfamart, terus Alfamart setorkan. Itu pajak tidak langsung. Oke. Terus jenis pajak menurut Jupat, subjektif, dan objektif. Ya, subjektif itu ya, subjektif itu pajak yang memperhatikan pertama keadaan subjek pajak, baru kemudian objek pajak. Objek pajak. Contohnya adalah PPh dan objektif yaitu PPN. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Cukup ya. Oke, ini subjektif dan objektif. Oke, ini masih teori-teori lah. Nanti teman-teman yang sifatnya teori silakan dibaca saja. Oke, terus kita masuk ke jenis pajak menurut pemungut. Nah, menurut pemungut ada dua nih. Ada yang namanya pajak pusat, ada yang namanya pajak daerah. Nah, ini hati-hati karena banyak pajak yang asumsinya itu adalah pajak pusat. Enggak. Nah, pajak pusat itu pun terbagi dua. Masuk yang ranahnya Direktorat Jenderal Pajak, ada yang masuk ke ranahnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gitu ya. Nah, kalau masuk ke Direktorat Jenderal Pajak, Jenderal Pajak itu seperti PPh, PPN. Nah, sedangkan kalau bea cukai itu bea cukai yang impor di Tanjung Priuk atau misalnya di bandara, terus ada bea masuk tambahan, terus termasuk cukai. Cukai itu misalnya rokok atau minuman alkohol. Nah, itu masuknya ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terus ada lagi yang namanya pajak daerah. Nah, pajak daerah pun nanti terbagi dua. Ada pemerintah daerah provinsi dan ada pemerintah daerah kabupaten kota. Kalau pemerintah daerah provinsi itu biasanya PBB, pajak kendaraan bermotor. Nah, itu provinsi itu. Terus ada yang namanya pajak kabupaten kota, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan pengolahan bahan galian C. Nah, itu masuk ke pajak daerah, kabupaten atau kota. Jadi harus bisa dibedakan ya kalau misalnya kita makan misalnya di KFC. Maaf saya sebut merek. Makan di KFC terus ada 10%, itu masuknya pajak daerah, bukan pajak pusat. Dan kita belajar itu pajak pusat, bukan pajak daerah. Walaupun nanti ada sedikit pengetahuan lah terkait masalah pajak daerah itu sendiri. Oke, Statsel ini dibaca saja. Terus kita masuk bentar. Oke. Penjelasan dikit ya. Statsel pemungutan pajak.
Stelsel pemungutan pajak yaitu ada tiga, stelsel real, stelsel fiktif, dan stelsel campuran. Maksudnya apa? Saya kasih langsung contohnya saja. Bahwa merupakan cara pengenaan pajak didasarkan pada sesuatu keadaan sesungguhnya real atau nyata. Contohnya apa? Contohnya gini. Misalnya dalam perhitungan laporan keuangan perusahaan. Itu kan kita rata, real, nyata. Itu pendapatannya berapa, bebannya berapa, dan kita nggak boleh yang misalnya menurunkan pendapatan biar labanya kecil atau menaikkan beban biar labanya kecil. Nah, itu disebut sebagai stelsel real. Ada yang namanya pemungutan pajak tapi sifatnya fiktif. Nah, tapi sifatnya fiktif. Jadi contohnya apa? Contohnya pajak penghasilan wajib pajak pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya. Contohnya apa? Misalnya gini. Misalnya ada nih orang belum lapor sama sekali sejak dia punya penghasilan. Maka dia nggak punya pembuktian nih, misalnya, atau orang pajak dia tidak punya pembuktian. Ini orang tahun 2020 gajinya berapa, 2019 penghasilannya berapa, 2018 penghasilannya berapa. Yang diketahui hanya katakan tahun 2021. Penghasilan setahun itu misalnya 100 juta. Maka petugas pajak boleh melakukan stelsel fiktif. 100 juta itu di tahun 2021 diasumsikan penghasilan yang sama di tahun 2020, 2019, 2018, 2017, dan selanjutnya. Gitu. Nah, itu disebut sebagai stelsel fiktif. Dan yang ketiga, stelsel campuran. Stelsel campuran yaitu penggabungan antara fiktif dan real. Gitu. Nah, ini contohnya ya misalnya saja ada buktinya menggunakan fiktif, kalau nggak ada buktinya menggunakan, kalau ada buktinya menggunakan stelsel real, kalau nggak ada buktinya menggunakan fiktif, itu boleh dicampur. Nah, itu stelsel pemungutan pajak. Terus ada asas pemungutan pajak. Asas itu biasanya ini terkait perpajakan internasional. Contoh, ada yang namanya asas domisili, ada yang namanya asas sumber, ada yang namanya asas kebangsaan. Asas domisili, misalnya Mbak Kotrunida orang Indonesia, punya perusahaan di Amerika, oke? Maka di Indonesia dia wajib bayar pajak, oke? Di Amerika pun dia wajib bayar pajak. Di Indonesia menggunakan asas domisili, di Amerika dia menggunakan asas sumber. Dia punya usaha di Amerika, usahanya di Amerika, dapat keuntungannya di Amerika, maka sumbernya pun itu di Amerika. Maka di Amerika pun dibayar, di Indonesia pun dibayar. Yang kedua, asas kebangsaan. Nah, ini yang punya hanya Amerika. Indonesia nggak pakai asas kebangsaan. Contohnya apa? Di Amerika itu, seandainya pun, misalnya gini, dia udah pindah kewarganegaraan di luar Amerika, tapi tetap asas kebangsaannya orang tersebut harus ada, gitu. Walaupun dia sudah pindah domisili, pindah kewarganegaraan, maka dia tetap dihubungkan, makanya dia ada kebangsaannya biasanya dua, bangsa Amerika sama kebangsaan itu adalah apa ya, bangsa ibunya dia, gitu. Nah, sama seperti Amerika kan nyebar nih, misal ini kalau nggak salah itu yang punya cuma dua, Amerika sama Cina. Ketika dia punya kewarganegaraan di luar Amerika, maka tetap dia menjadi punya kewarganegaraan di Amerika. Misalnya orang Amerika pindah kewarganegaraan ke Indonesia, maka tetap dia punya kewarganegaraan Amerika. Jadi kewarganegaranya di dua, Amerika dan Indonesia. Bayar pajaknya di mana? Ya di Indonesia juga bayar, di Amerika pun bayar. Itu. Nah, itu disebut sebagai asas kebangsaan. Kalau nggak salah itu dua, Amerika sama Cina, RRC. Ya, terus selanjutnya sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak itu ada tiga. Satu, self-assessment system, kedua, official assessment system, dan yang ketiga, withholding assessment system. Kalau tadi di awal saya menjelaskan official assessment system, ya memperhitungkan, membayar, dan melaporkan itu adalah dari petugas pajak. Petugas pajak menyerahkan, nih perhitungannya silahkan dibayar. Tugas kita hanya membayar. Nah, itu namanya official. Nah, kalau self-assessment system, ya self-assessment system,
maka di sini adalah menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri. Kita ngitung sendiri, bayar sendiri, ngelaporin sendiri. Maka ketika kita memperhitungkan sendiri, di situ ada kemungkinan kita jujur atau bohong. Nah, ketika jujur atau bohong itu, tapi tetap diawasi sama fiskus, sama petugas pajak. Ya, diawasi sama petugas pajak. Nanti minggu depan kita akan bahas itu. Itu yang pertama, self-assessment system. Yang kedua adalah official assessment system. Perhitungan suatu pemungutan pajak di mana aparatur pajak menetapkan jumlah yang terutang. Yang tadi saya sebutkan tadi. Seperti contohnya adalah PBB. Terus yang ketiga adalah withholding system. Suatu sistem pemungutan pajak di mana perhitungan pemotongan pembayaran laporan dipercayakan kepada pihak ketiga. Ya, kepada pihak ketiga. Contohnya apa? PPh pasal 4 ayat 2. Contohnya gini. Ini ada perusahaan A. Ya, perusahaan A terus perusahaan A itu punya konstruksi. Ya. Perusahaan A mengerjakan konstruksinya perusahaan B. Ya, perusahaan A mengerjakan konstruksinya di perusahaan B. Maka ya, ketika si A nagih ke B, saya sudah kerjakan, tolong bayar ke saya. Maka si B bayar tuh. Si B bayar, maka ketika membayar itu enggak 100% dibayarkan, dipotong dulu pajak. Dipotong dulu pajak, ya. Atas apa? PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi. Nah, pemotongan pajak itu disebut sebagai withholding system. Itu. Nah, itu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Tiga-tiganya ada nggak? Ada. Official, contohnya PBB, terus self-assessment system, contohnya perhitungan PPh badan, withholding system, contohnya PPh pasal 4 ayat 2. Nanti kita akan belajar satu persatu semuanya. Itu ya. Oke, ini ada timbulnya utang pajak, hapusnya utang pajak, dibayar kompensasi daluarsa, pembebasan dari pajak, reformasi perpajakan. Silahkan nanti secara teoritis teman-teman baca saja. Kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan ke saya di grup. Materi ini akan saya share di Google Classroom. Nanti saya edit sedikit, nanti akan saya Google Classroom, nanti videonya akan saya upload di YouTube. Silahkan teman-teman kalau ada yang bingung, boleh mengulang. Oke ya, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan kah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebentar. Oke, saya minta wajahnya ditampilkan. Kita screenshot dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, Ya, silakan Mas. ini ada saran kayak buku gitu nggak sih Pak? Sama kayak disuruh beli buku. Kalau offline saya sarankan beli buku gitu, tapi kayaknya Kalau online? kalau on ya sebenarnya gini, sebenarnya sih apa ya, enaknya sekarang itu gak usah beli buku, materi pun apa ya, materi pun banyak di internet gitu. Tapi kalau mau pakai buku nggak apa-apa, bukunya namanya Siti Resmi. Itu Siti Resmi, judulnya pengantar perpajakan. Nggak beli pun nggak apa-apa, karena memang materi itu, karena gini, yang saya khawatirkan gini, kan perpajakan itu kan update terus nih, update terus. Khawatirnya adalah teman-teman beli buku, bukunya nggak update gitu. Karena apalagi sekarang ya yang namanya Omnibus Law, ya apalagi yang sekarang yang namanya Omnibus Law itu stop recording dulu. Yang namanya